Salam pendengar setia. Sekarang ini Anda sedang mendengarkan siaran interaksi podcast pertama kami, yang berjudul Rumah Kabin. Rumah Kabin ini bercerita tentang 4 remaja yang menghabiskan liburan kuliahnya di rumah kabin yang memiliki beragam kejanggalan. Cerita ini diperuntukkan untuk para pendengar yang suka dengan cerita horor. Bagi yang mempunyai jantung lemah atau kondisi medis lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri selama siaran berlangsung, mohon untuk tidak mendengarkan siaran ini. Langsung saja, mari kita ikuti kisah 4 remaja ini. Selamat mendengarkan dan selalu berhati-hati. Guys, kita udah sampai nih. Welcome to my cabin. So Inggris lo. Ih, lo jutek banget sih sama gue. Gue emang dari lahir udah kayak gini. Mau gimana lagi? Udah, kali ini jangan berantem terus dong. Kan kita mau liburan, kok malah berantem sih? Maaf, Maaf, Vi. Ketika Tommy dan Linda sudah selesai berdebat, Anda lekas turun dari mobil Tommy sambil membawa barang bawaan Anda. Kau bawa barang baik sekali. Memangnya kau bawa apa aja? Bawa laptop gaming dan game konsol lainnya. Astaga, kan kita di sini cuma 3 hari. Ngapain kamu bawa game konsol segala? Pinjam awas ya. Iya, siapa juga yang mau minjem? Weh, lo pada mau diem aja di sini? Masuklah. Mereka berempat bergegas membawa barang bawaan masing-masing dan masuk ke dalam rumah kabin. Ketika mereka masuk ke dalam rumah kabin, mereka disambut oleh hiasan dan interior mahal dan memanjakan mata. Wah, paman lo kayak juga ya, Tom. Huslin, gak sopan tahu. Wah iya dong. Duh, kalian ini. Gue ambil kamar deket teras ya. Weh, enak aja. Itu kamar gue duluan. Siapa yang cepet, dia yang dapet. Lin, curang lu. Tommy dan Linda pergi ke ruangan dekat teras bersama untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kamar tersebut. Sementara itu, Anda dan Dewi hanya terdiam di ruang tamu sambil memandang ke mereka berdua. Kamu mau ambil kamar yang mana, Wi? Kamu emangnya mau yang di mana? Kok malah nanya balik? Ya abis aku juga bingung. Yaudah gini aja. Kamu kan suka masak. Kamu ambil kamar yang lebih dekat dapur aja. Aku ambil yang dekat ruang tamu. Gimana? Wah, boleh tuh. Ya sudah, aku masuk ke kamarku dulu ya. Oke. Setelah sepakat menentukan kamar masing-masing, Anda dan Dewi pergi ke kamar yang dipilih dan menata barang bawaan. Semenit kemudian, Anda melihat Tommy beranjak keluar dari kamar dekat teras melalui pintu kamar Anda yang dibiarkan terbuka. Dari raut wajahnya Tommy, jelas sekali dia kalah untuk mendapatkan kamar yang dia inginkan dari Linda. Setelah beres menata barang bawaan, Anda pergi ke kamar Tommy. Tom, lu udah keluar beres-beres? Iya, barusan. Kenapa lu udah lapar? Ya kali, baru jam 2 siang gue udah lapar lagi. Gue cuma mau ajak main game di ruang tamu. Ya juga ya. Lo kan bawa PS4 lo, ayolah main Tekken lah. Baru nyampe udah ngajak gelut. Gak apa-apa, daripada gue ajak gelut si Linda, nanti gue kena pidana. Ya juga ya. Yaudah, bantuin pasang konsolnya aja ya. TV paman lo gede banget sih, udah kayak layar bioskop aja. Lebay lo. Setelah itu, Anda dan Tommy bermain game di ruang tamu. Tanpa disadari, matahari mulai terbenam dan suasana menjadi gelap. Lo berdua masih main game aja. Bantuin kita di dapur dong. Bantuin apa Anda? Kita berdua kan gak bisa masak. Ya seenggaknya bawain ke meja makan di luar kek. Kan lo yang mau buat dinner di luar. Iya nyonya, laksanakan. Apa lu ketawa-ketawa? Bantuin juga dong. Ya. Anda dan Tommy mematikan konsol game yang ada di meja TV dan mulai bergegas ke dapur. Anda dan Tommy terkejut dengan beragam macam makanan yang dibuat oleh Dewi dan Linda. Wah, gila nih, udah kayak restoran bintang 5. Kamu lebay, Atom. Oh iya, nih Tommy bawa panci sup, kau bawa piring, dan peralatan lainnya juga ya. Aku dan Linda masih harus bikin salad nih. Siap, laksanakan. Tom, jangan lari-lari. Aduh, dia tuh. Kalau gitu aku bawa keluar dulu ya, Wi. Nanti aku balik lagi. Oke, kamu banyak hati-hati ya. Aku bingung deh. Gimana dia bisa berteman sama si Tommy?
Dari sifat udah bertolak belakang, tapi nyambung aja tuh mereka. Kamu itu dari kemarin ngomongin soal dia mulu deh. Kalau naksir bilanglah, Lin. Enggak kok, aku emang cuma bingung. Oh, gitu ya. Kalau gitu, boleh dong aku deketin dia. Jangan, dia punya, Punya apa, yo? punya aku. Nah, itu dong jujur. Jahat kau, Wi. Dewi dan Linda tertawa dan membicarakan berbagai hal sambil membuat hidangan akhir. Anda kembali ke dapur dan membantu membawakan sisa hidangan yang tersedia. Setelah selesai, kalian berempat berkumpul di teras kabin dan menyantap hidangan bersama. Semua nampak normal dan biasa saja, sampai Linda tidak sengaja menoleh ke arah jendela dapur. Tom, itu siapa yang ada di dapur? Hah? Mana? Nggak ada siapa-siapa kok. Mata lu aja kali. Enggak, sumpah tadi gue lihat ada orang di dapur. Lin, ini udah maghrib. Jangan bercanda yang aneh-aneh dong. Lagian di kabin ini cuma kita berempat doang. Tapi gue serius. Udah. Kalian jangan ribut. Lagi makan, jangan berantem. Tuh, dengerin kata dia. Jangan berantem terus dong. Kan kita mau liburan. Kok malah berantem? Sorry, Wi. Mereka berempat melanjutkan makan malam mereka dengan hening. Setelah itu, Linda merasa tidak enak badan dan dia memutuskan untuk istirahat di kamarnya. Dewi dan Tommy juga merasa lelah dan beristirahat di kamarnya. Sementara itu, karena Anda masih belum mengantuk, Anda memutuskan untuk bermain game konsol di ruang tamu. Namun seiring berjalannya waktu, tak lama terdengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Anda menghiraukannya, berpikir itu hanya Linda yang menangis karena berdebat serius dengan Tommy saat makan malam. Namun, tangisan tersebut makin keras, hingga kamu merasa terganggu dalam bermain. Mungkin lebih baik gua cek. Lin, lo gak apa-apa? Maksudnya nggak apa-apa gimana? Ya, gue denger lo nangis dari tadi. Gue pikir lo sakit hati sama si Tommy. Gue nggak nangis kok. Gue malah dari tadi lagi dengerin musik sambil baca komik. Lo kenapa diem? Emang ada apa? Jangan-jangan yang tadi gue lihat. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Gue cuma pengen cek keadaan lo aja. Oh, gitu ya. Ya, syukur deh lo nggak apa-apa. Lo lanjut main ya? Gue boleh. Nggak boleh. Kok nyolot sih? Anda menghiraukan Linda yang memprotes, sembari Anda melangkah ke ruang tamu dan melanjutkan bermain game. Suara tangisan tersebut sudah tak terdengar lagi. Anda berpikir bahwa itu hanya perasaan Anda saja. Anda melihat kaset game yang ada di meja TV terjatuh dengan sendirinya. Anda berdiri dan mengambil kaset itu dan menaruhnya kembali. Namun, saat Anda beranjak duduk, kaset itu terjatuh lagi. Anda tidak bisa berkata apa-apa karena diselimuti perasaan yang tidak enak. Meski begitu, Anda tetap memberanikan diri untuk mengambil kaset yang jatuh dan menaruhnya kembali. Anda terdiam sebentar dan memperhatikan kaset itu agar tidak jatuh. Setelah beberapa detik berlalu, kaset itu tidak bergerak sedikit pun. Anda kembali ke tempat semula. Hanya saja, ada seorang anak laki-laki duduk di samping tempat Anda, seolah-olah menunggu Anda untuk duduk bersamanya. Anda hanya terdiam di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Saat pandangan Anda fokus kepada hantu anak kecil itu, Anda tidak sadar bahwa ada sesuatu yang merangkak di belakang Anda. Semakin lama, suara merangkak dari belakang semakin mendekat. Anda dapat merasakan ada seseorang mengembuskan nafas di telinga Anda.
Setelah kejadian mistis kemarin, tak terasa hari sudah berganti. Anda tertidur di sofa, karena Anda menghabiskan waktu bermain di ruang tamu semalaman. Weh, bangun deh, udah pagi. 5 jam lagi. Buset, kelamaan weh. Bangun buruan. Kita kan hari ini mau main di pantai. Iya. Gue bangun dah. Anda mulai beranjak dari sofa setelah Tommy membangunkan Anda. Anda berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Tommy menggelengkan kepalanya sambil melihat Anda dan menunggu di luar. Anda masih mengingat jelas apa yang terjadi semalam. Namun, Anda tidak tahu bahwa itu hanya sekedar mimpi atau kenyataan. Sesuai dengan rencana hari ini, Anda, Dewi, Linda, dan Tommy pergi ke pantai untuk bermain-main. Linda dan Tommy bermain bola voli di sekitar pantai. Namun, karena kejadian semalam, Anda merasa lesu dan tidak merasa ingin bermain. Dewi yang duduk di sebelah Anda terlihat prihatin. Kamu sakit? Enggak kok. Cuma kurang tidur aja semalam. Ya, kamu sih. Masa begadang main game sampai larut malam? Padahal, aku sudah suruh kamu tidur. Tapi kamu malah cuekin aku semalam. Setelah mendengar kata-kata itu, Anda merasa kaget dan sedikit takut. Maksud kamu, Wi? Lah, kamu gak ingat? Semalam jam 1 pagi, aku mau ambil air di dapur. Terus aku lihat kamu masih main game di ruang tamu. Nah, aku kan manggil-manggil kamu. Kamunya diem aja. Terus aku deketin, kamu malah melototin aku. Jadi, semalam aku cuma bilang, jangan lupa istirahat terus balik ke kamar.